Haleluya. Shalom saudara. Saya mau lihat senyuman yang terbaik hari ini. Shalom saudara. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan, kita dikasih sama Tuhan hari yang baru, berkat yang baru, penyertaan yang selalu baru setiap pagi saudara. Haleluya. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan, meninggikan namanya pada pagi siang hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan, kami boleh berada di tempat ini Tuhan, memanggil namamu Tuhan Yesus, memuji, meninggikan, memuliakan namamu Tuhan Yesus. Kau sangat baik ya Bapa. Penyertaan-Mu nyata di setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berikan hari yang baru, nafas yang baru, kesehatan yang baru ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, virus boleh ada, tekanan dari dunia boleh ada, boleh menghimpit setiap kami ya Bapak. Tapi kami punya Allah yang lebih besar daripada semua itu. Allah yang sanggup, Allah yang kuat, Allah yang dahsyat. Yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Sehingga kami boleh menang menghadapi segala tantangan yang boleh datang. Terima kasih ya Bapak. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengundang Engkau datang Tuhan Yesus. Hadir di tempat ini Tuhan, melawan setiap kami Tuhan Yesus. Membebaskan kami Tuhan, menyembuhkan setiap kami Tuhan Yesus. Biar namamu disenangkan Tuhan pada pagi siang ini Tuhan Yesus. Namamu yang ditinggikan. Terima kasih ya Bapa. Yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih sungguh saudara nyanyikan lagu. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu.
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih sungguh lagi saudara, biar menjadi ungkapan dari hati kita. Katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memujimu Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi semua Tuhan. kemuliaan Yesus, Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. semua kemuliaan Yesus, Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. ku mau memujimu Tuhan Yesus. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Sekali lagi katakan, ku mau memujimu Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Katakan, bagi kau yang Tuhan. layak terima semua pujian kami. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Sekali lagi katakan, Tuhan. kau yang layak terima pujian. Kau yang layak terima Amin. semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari naikkan sembah. Haleluya. Yesus, kami menyembah, tinggikan Kau namamu Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Yesus. Terima kasih.
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang di. Mari saudara cepat bangkit berdiri saudara. Katakan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Yes, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Sekali bisu katakan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Sekali katakan Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Yesus, Tuhan Yesus. Beri kemuliaan untuk Allah kita saudara. Dia layak untuk kita sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Kasih setiamu bagi setiap kami saudara. Bagi setiap kami Tuhan, kami rasakan Tuhan. Kami gak bisa jauh dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, kami mau Tuhan hari ini Tuhan bersorak-sorai demi nama-Mu lebih lagi. Yang siap untuk bersorak demi nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Allah kita saudara. Saudara percaya Allah kita Allah yang dahsyat saudara. Amin. Haleluya. Kita semangat menyanyikan lagu ini. Allahku dahsyat. Haleluya. Boleh tepuk tangan yang keras saudara. Katakan dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Katakan dari barat sampai ke timur. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang Katakan kemuliaannya disaksikan. kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Nama siapa saudara? Yesus, Yesus, nama Haleluya. Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang Katakan kemuliaannya disaksikan. kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama
Yesus, nama Yesus bisa Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, lebih sulit dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Saudara percaya saudara punya Allah yang dahsyat, saudara. Bisa nyanyi lagu ini lebih keras lagi, saudara. Saya minta saudara nyanyi lagu ini dari refnya, saudara. Katakan Allahku dahsyat. Haleluya. Satu, dua, tiga. Katakan Allah. Bisa lebih keras lagi, saudara. Katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, suruhmu tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Sujud bersama-sama, katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Katakan Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. haleluya. Haleluya. Saudara diberkati pada hari ini, saudara. Haleluya. Saya persilakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama akan memberikan persembahan diakonia. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu setiap hari ya Bapa. Kami saat ini diberi kesempatan Tuhan untuk kembali memberi ya Bapa. Ajar kami untuk memberi yang terbaik dari setiap hati kami ya Bapa. Semuanya untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Yang siap untuk memberi sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Terima kasih. Saudara, hari-hari ini kita diajarkan Tuhan untuk masuk lebih dalam kehadiran Tuhan. Sering bersekutu sama Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi menghampiri hadirat Tuhan. Saya mengajak saudara menyanyikan lagu ini. Immanuel, Tuhan beserta kita. Haleluya. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau Immanuel Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bapakku datang. Bapakku datang,
Immanuel, Engkau beserta. Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Immanuel, Yesus. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Kau kuatkan kami, Yesus. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaanmu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapak Saudara, hari ini kita bersyukur masih bisa beribadah bersama-sama. Amin. Saudara, saya percaya Immanuel, Tuhan akan terus menyertai kita. Amin. Nah saudara, kita harus melakukan bagian kita sebagai gereja. Karena itu di tengah minggu yang lalu kita sudah semprot semua ruangan. Ya, ruangan ini, ruangan Kids Church, ruangan youth, ruangan toddler, bahkan semua kantor semua kita sudah semprot untuk disinfektan. Jadi cairan untuk seperti uap seperti itu saudara. Dan itu untuk membunuh semua kuman, bahkan antivirus saudara. Nah, saudara, kemudian kita juga sudah bersihkan kursi. Kita lap semua kursi, baik ini yang maupun yang di ruangan-ruangan yang lain dengan Dettol. Kita bersihkan lantai, kita bersihkan semua alat-alat yang kita gunakan. Saudara, itu bagian gereja yang kita lakukan. Karena itu saya butuh pengertian juga, kerjasama juga bagian saudara yang harus saya harap bisa dilakukan. Yaitu yang pertama, kita memang harus melakukan scanner di depan lift. Jadi mohon Bapak Ibu Saudara tidak tersinggung, tapi kita bisa mau di-scan. Saya pun tadi di-scan, saudara. Puji Tuhan, 36 saja, saudara. Nah, saudara, berarti buat kita yang mungkin kurang enak badan, mungkin batuk, pilek, atau ada demam, lebih baik memang saat-saat ini untuk istirahat di rumah dulu. Ya. Kemudian juga disediakan hand sanitizer di depan. Jadi tolong setiap kita mau masuk ke ruangan, pakai saudara. Ya. Di toilet pun kita ganti hand soapnya dengan yang ada antibakterinya. Jadi kita sudah siapkan semua, kita pakai semua, kita persiapkan dan bisa digunakan, saudara tolong gunakan. Bahkan juga di depan ada masker, memang gak banyak karena kami juga cari itu tidak mudah untuk mendapatkannya, tapi kami siapkan. Jadi kalau Bapak Saudara rasanya perlu, boleh ambil masker itu. Nah saudara, jadi hari ini sebetulnya sesuai himbauan Bapak Gubernur kita, dari sekolah diliburkan, kemudian pertemuan-pertemuan yang dengan jumlah yang cukup besar itu diliburkan saudara. Jadi sebetulnya kemarin saya sudah dipanggil oleh direksi dari gedung ini. Sebetulnya dia minta mulai 2 minggu ini tidak ada ibadah. Tetapi puji Tuhan, direktur yang selalu membantu kita dari awal, dia menghadap kepada corporate dan dia bilang mohon gereja baik yang 3 dan 3A dikasih kesempatan. Untuk tanggal hari ini, tanggal 15 masih boleh beribadah. Akhirnya karena dia jamin, kita sudah lakukan ini. Tadi semua saya juga harus video, bahkan mereka melakukan video untuk dilaporkan kepada direksi. Sudah. Jadi kita lakukan ini untuk pencegahan. Jadi kita harus bertanggung jawab. Ya, karena kita diberi kesempatan untuk beribadah hari ini. Tetapi untuk minggu depan, mereka tetap tidak boleh. Jadi
kita akan gantikan dengan saudara tolong boleh di rumah hari Minggu depan tanggal 22 itu untuk mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Kami akan upload melalui YouTube channel kami, City of Love Church. Saudara bisa cari, bisa subscribe dan nanti Minggu pagi sudah siap untuk bisa ditonton. Jadi kami akan siapkan dulu di tengah minggu. Kita akan siapkan dari praise and worship terus berjalan. Jadi ada video sesuai dengan biasa yang Bapak Saudara bisa lakukan bersama pujian penyembahan sampai nanti firman Tuhan disampaikan sampai selesai. Jadi minggu pagi sudah siap untuk ditonton melalui YouTube channel kita City of Love Church. Nah di tengah minggu kita juga ibadah seperti Woman of Love, MDPP, malam doa pujian penyembahan yang harusnya Rabu ini. Kemudian KOF yang ada di gedung ini juga, kita sementara 2 minggu ini kita liburkan. Ya. Jadi Bapak Saudara tetap berdoa, kita dalam puasa kan, kita sedang berpuasa 40 hari, kita berdoa. Memang Tuhan sudah berikan kepada para pemimpin, ambil puasa karena ini akan terjadi. Kita berpuasa berdoa supaya Tuhan menghalau semua virus corona dari Jakarta, dari Indonesia. Dan tanggal 29 saya terus berdoa supaya kita kembali bisa beribadah di tempat ini. Amin saudara. Jadi terus berdoa, terus berpuasa, tetap tenang. Kita ucapkan, perkatakan Mazmur 91. Kita percaya ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Doakan Jakarta, doakan Indonesia. Terus doa buat para pemimpin bangsa, pemimpin kota kita untuk mendapat hikmat dari Tuhan juga dalam mengatasi ini semua. Ya. Tetapi memang kita juga terus jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Ya. Kalau memang tidak ada keperluan, lebih baik hindarin tempat-tempat keramaian. Tidak ke mall atau tidak tempat-tempat keramaian. Khusus menara doa kita tetap berjalan sesuai jadwal. Karena saya rindu tetap ada doa yang dinaikkan. Dan menara doa itu jumlahnya gak banyak. Hanya kurang lebih 5, paling tiba 10 orang. Jadi saya sudah membicarakan dengan pihak gedung. Ya, kecuali benar-benar gedung ini sudah gak boleh ada yang masuk. Nah dari situ ya kita gak bisa masuk. Tapi selama tidak ada peraturan itu semua staf tetap bekerja seperti biasa. Karena itu menara doa tetap akan ada. Itu saja pengumuman. Saya harap Bapak Saudara bisa mengerti, kita terus tetap berdoa, kita tetap sehati, kita tetap tenang. Ya, kalau bisa berita-berita yang meresahkan tidak perlu di forward. Kalau saudara juga nggak perlu baca mungkin kalau membuat saudara nggak tenang. Karena kita lebih baik banyak mendengar firman Tuhan. Saya percaya semua ada dalam kendali Tuhan. Kita nggak tahu apa rencana Tuhan ke depan, tapi kita harus terus dukung biar datanglah kerajaan Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan atas Jakarta dan Indonesia seperti di surga. Amin saudara? Amin. Terima kasih. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Bisu Immanuel, Kau beserta kami. Immanuel, Immanuel.
berdoa syafaat. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Pagi ini masih ada ibadah raya di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam keadaan goncangan dunia yang begini hebat. Tidak ada jalan lain kecuali kami mengikuti hidup dipimpin oleh Roh Allah. Waktu kami menerima Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang dikasih kepada kami. Untuk kami dituntun setiap hari, tapi seringkali kami tidak mengaktifkan Roh Kudus itu. Tapi saat-saat ini di mana semua goncangan terjadi dalam keluarga, dalam perekonomian, banyak orang yang tidak bisa bekerja Tuhan. Kesehatan terganggu Tuhan, tidak ada lain yang bisa kami andalkan kecuali kami mau dipimpin oleh Roh Allah sendiri. Bapa, biar hidup kami penuh dengan sukacita. Kami punya kasih dalam goncangan ini Tuhan. Kami tetap menjadi orang yang setia kepada Tuhan, kepada sesama, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kami. Kami tetap menguasai diri kami. Tuhan, kami tidak mengumbar hawa nafsu, kemarahan, kejengkelan, kepahitan Tuhan. Karena semuanya itu tidak berguna Tuhan, semua itu sampah. Tapi waktu kami ada di dekat Engkau, di sanalah kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Di sanalah kalau ada satu jalan yang tertutup, Tuhan bisa buka 1000 jalan. Pada saat sulit sekalipun Tuhan, kami menjalankan ekonomi begitu sulit. Tapi hamba-Mu melihat Tuhan, tidak pernah Allah sedikit pun meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel yang terus menyertai kami. Apapun yang kami kerjakan, bahkan kami menerima double portion Tuhan. Semua orang-orang yang ada di bawah kami Tuhan, mereka makan sampai kenyang. Mereka berpakaian sampai hangat. Virus-virus tidak bisa menjamah mereka. Kami berdoa buat kota Jakarta Tuhan. Biar kiranya Tuhan virus ini boleh cepat berlalu Tuhan. Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Maju, semua sungguh mendapat double portion dari Tuhan. Selepas daripada coronavirus ini, negara kami Tuhan, Engkau tuntun dengan Roh Allah untuk mencapai level yang lebih baik Tuhan. Kami berdoa buat dunia Tuhan, seluruh dunia Tuhan, kiranya kemurahan Tuhan, Engkau sendiri yang turun menginjil kepada mereka. Mereka boleh melihat bahwa dengan penyakit coronavirus ini saja Tuhan, semua sudah menjadi lumpuh. Dari itu mereka butuh Engkau Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Supaya kalau kami hidup memberi buah. Kalau kami mati adalah satu keuntungan. Kami boleh mendapat tempat istirahat bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kami terus Tuhan semangat membaca firman. Semangat berdoa buat orang lain Tuhan yang sungguh membutuhkan. Semangat Tuhan melayani Engkau. Semangat bekerja di dunia di mana Engkau berikan kami tanggung jawab Tuhan. Kami tidak menjadi lemah. Kami tidak menjadi putus asa karena ada Tuhan Immanuel yang terus menyertai kami. Berkati Tuhan Pak Niko, wakil gembala kami, wakil gembala pembina kami Tuhan. Berkati gembala di tempat ini, Pastor Timothy Abraham, Evelyn, kedua anaknya Tuhan, keluarga besar mereka berkati Tuhan. Pakai mereka dengan lebih heran lagi, menuai jiwa-jiwa di akhir zaman. Karena setiap orang butuh keselamatan. Kami juga Tuhan yang ada di tempat ini, pakai mulut dan bibir kami Tuhan. Dimanapun Kau taruh kami, tidak peduli bukan golongan orang Kristen. Di sana kami menyaksikan kebaikan Tuhan. Kami mau katakan bagaimana kami bisa hidup sampai hari ini. Dengan segala tantangan dan rintangan. Tapi kami masih tetap sehat. Boleh bekerja, boleh berdiri dengan gembira Tuhan. Karena ada Tuhan Yesus yang terus menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, biar hari ini Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan, sembuhkan Tuhan. Ada yang sakit, pegang bagian badanmu yang sakit. Tuhan pagi ini akan menyembuhkan. Tuhan kalau ada jalan-jalan yang tertutup, pagi ini bukakan Tuhan. Bukakan supaya setiap orang boleh melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan
yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan, kalau ada rumah tangga yang kurang harmonis, rumah tangga yang sering cekcok, Tuhan pagi ini bukakan hati setiap kami, penuhi dengan kasih-Mu. Kasih bukan menuntut, tapi kasih menerima apa adanya. Apa adanya pasangan kami itu yang kami terima, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hidup yang berkelimpahan sampai pagi ini. Masih kami bisa beribadah Tuhan, adalah luar biasa. Kami bisa menelan 2-3 sendok nasi dan perut kami menjadi kenyang. Adalah anugerah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa buat tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Ini doa hamba-Mu Tuhan. Dan semua yang sudah menerima semua berkat-Nya dari Tuhan. Mari kita katakan amin. Sudah cepat bangkit berdiri saudara. Dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kau merawat kami sampai hari ini, kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, cengkeram kami Roh Kudus-Mu, supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan, pengagungan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok seliling kami. Tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati sama-sama boleh berkata, amin. Yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudara sekalian. Shalom saudara sekalian. Shalom saudara sekalian. Senang berjumpa dengan saudara. Jarang sekali untuk akhir minggu Jakarta bisa sepi. Tapi hari ini memang dari kemarin malam sudah sepi sekali. Saudara Tuhan, kita tahu bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang mendapat kehormatan besar dari sorga. Karena kita adalah generasi yang paling mungkin menyaksikan Tuhan datang. Dan kita hari ini diberikan kesempatan masuk di tahun ini, mata kita boleh menyaksikan kita adalah saksi sejarah hidup. Bahwa semua yang dikotbahkan di mimbar gereja setiap hari Minggu, yang kita baca di firman Tuhan, kita dengar pengajaran akhir zaman, ending akhir zaman bakal seperti apa, kita saksikan sekarang. Dan kita tahu bahwa dunia semua punya situasi yang sama. No worry, karena memang kita sudah mengerti visi akhir hidup kita kemana. Jangan khawatir, karena kita tahu bahwa satu hari kita semua akan masuk ke rumah Bapa di sorga. Nah, Bapak Ibu pasti mengerti untuk masuk ke rumah Bapa di sorga, itu ada soal ujiannya. Nah ini penting nih. Saya bocorkan dulu ya 2 soal ujian masuk di rumah Bapa di sorga. Siapa tahu nanti selesai ketemu Tuhan, kita ingat ada soal ujiannya. Kalau soal ujiannya 3, saya bocorkan 2, lumayan. 2/3 berarti 6-7 B+ kalau kuliah tuh, bisa lulus. Pak, bagaimana kalau Bapak bocorkan 2, tapi soalnya 5 Pak semua? Ya mohon maaf, kembali ke City of Love lagi. Yuk kita lihat nomor 1. Kita berkata nanti kalau raja itu balik, dia akan tanya mana talentanya. Jangan pikir cari talenta gampang. Sambil saya bicara begini, Bapak Ibu coba jawab sendiri. Menurut Bapak Ibu ini teman-teman di sini talentanya apa? Gak gampang loh. Menjawab talenta gak gampang. Tempat paling berharga di muka bumi bukan tambang emas yang ada di Freeport, bukan tambang batu permata yang ada di Afrika, bukan tambang minyak di Kuwait, Arab Saudi. Tempat paling berharga di muka bumi adalah kuburan. Karena banyak orang sampai meninggal gak pernah tahu talentanya apa. Alkitab bertanya adalah mana talentanya kembalikan sama Tuhan plus bunga. Nah loh. 1, talenta plus bunga. Banyak orang sampai meninggal gak pernah tahu talentanya apa. Nomor 1, Tuhan tanya talenta. Itulah soal yang akan ditanyakan pas kita ketemu sama Tuhan nanti. Nomor 2, soal nomor 2. Yesus berkata, kalau aku datang kali yang kedua, adakah kudapati iman di muka bumi? Tuhan tanya apa berarti?
Penting gak iman Bapak Ibu? Nah, ini dia. Jadi ternyata soal pertama talenta dan bunganya, soal nomor 2 Tuhan tanya iman. Iman tuh penting sekali. Yuk kita mau bahas soal iman Bapak Ibu. Ini dasar, sangat awal sekali, elementer sekali nih. Kadang-kadang juga kita punya konsep iman agak-agak nggak jelas. Kita akan sama-sama perbaiki, kita akan sama-sama lihat lagi supaya kokoh menjadi kuat. Saya ini agak khawatir loh Bapak Ibu, bahwa pola pikir kita soal iman itu sebetulnya bukan pola pikir Alkitab, tapi kita meminjam dari saudara sebelah. Wahai orang beriman. Gitu. Sama apa beda? Beda. Sebuah contoh. Yuk kita buka sebentar Bapak Ibu Galatia 3 ayat 22. Saya akan banyak menggambar di sini. Galatia 5:22, maaf. Galatia 5:22. 2-3. Tetapi buah roh ialah sejahtera, kesabaran, kemurahan. Yang terakhir apa itu? Setia. Kata setia itu menggunakan bahasa Yunani adalah ini. Pistes, bukan pistis ya, pistes. Kata setia menggunakan bahasa Yunani, lebih dekat lagi, saya nggak usah, yang penting tulisannya saja. Oke. Dengar ini baik-baik, lihat ini baik, lihat ini. Nah tuh, aneh ya. Ternyata kata setia, bahasa Yunaninya pistes. Ternyata kata iman, bahasa Yunaninya pistes. Jadi ternyata iman itu sama setia, sama. Berarti ini ada yang aneh di sini. Bapak Ibu kalau Anda terima Yesus minggu lalu, mohon maaf ya, Anda bukan orang beriman. Anda petobat baru. Sebuah contoh. Coba renungkan omongan saya betul apa tidak. Pak Pendeta, istri saya ini perempuan yang paling setia sama saya. Saya PHK, nggak ada uang, saya sakit, dia dukung saya, nggak pernah bikin malu saya depan orang, Pak. Dia tetap menghormati saya sebagai kepala rumah tangga, Pak. Dia tetap melayani saya, Pak, di tengah kesibukan sebagai tulang punggung rumah tangga, Pak. Dia terus dukung saya, Pak. Saya betul-betul berutang budi sama istri saya, Pak. Dia perempuan yang paling setia yang pernah ada setelah almarhum ibu saya. Pendeta tanya, oh puji Tuhan sekali. Bapak itu nikah kapan Pak? Kami nikah Pak itu bulan lalu. Aneh gak? Anda mulai bingung. Baru nikah sebulan. Di kepala kita yang namanya setia itu ada 3 unsur. Pertama konsisten. Kedua komitmen. Yang ketiga periodisasi yang panjang. Taruna kata Pak Tim. Bapak tahu nggak itu yang namanya pengerja gereja waktu Jakarta banjir gede. Waduh Pak, itu semua sepi, jemaah cuma ada 15 orang Pak. Itu pengerja satu Pak, dia ngobok banjir pakai celana pendek. Datang palang pagi Pak, itu motor sampai kebanjiran, mogok Pak. Sepanjang sore saya siapin nasi padang, dia nggak makan Pak. Dia melayani jemaat Pak terus-terusan. Sampai akhirnya dia kecapean sendiri nih orang Pak. Setianya bukan main. Waduh Bapak hebat punya full timer model begini. Ini gabung kapan Pak? 3 hari yang lalu. Kelihatan banget kan bahwa Anda nggak mungkin ngomong orang tuh beriman kalau baru 3 hari kan. Abraham orang beriman. Why? Karena Tuhan minta dia keluar dari Ur Kasdim, dia ikuti. Anaknya diminta, dikasih. Jadi kata setia itu ada konsistensinya. Setia itu ada komitmennya. Setia itu ada periodisasi yang panjang. Jadi nggak mungkin ada orang menyebut dirinya setia dan beriman kalau bertobat baru kira-kira sebulan. Makanya penting. Pak, tapi saya percaya Yesus loh Pak, saya orang beriman. Yang bilang kalau Anda percaya Anda beriman tuh orang sebelah. Bukan Kristen. Kristen nggak pernah mengukur iman dari model begituan.
Sampai sini dapat Bapak Ibu ya. Hati-hati nih. Saya berharap kita tidak menggunakan definisi orang sebelah sebagai iman kita. Jadi kata beriman dalam Kristen harus jelas. Anda harus tahu yang namanya konsistensinya, komitmennya, dan periodisasi. Sampai sini oke ya? Jadi nggak bisa tuh ngomong, wah ini orang Pak, wah imannya Pak kuat luar biasa. Dia baru gabung sama kita aja Pak minggu lalu. Tuh, nggak bisa. Nah sebelum kita mulai lebih dalam lagi, izinkan saya untuk Bapak Ibu, saya tahu Anda pernah mendengar yang namanya perdebatan televisi. Talk show. Saya itu kalau ngelihat orang berdebat ya, sampai hari ini. Orang berdebat entah di tengah jalan, di televisi, dalam bentuk formal sampai informal. Saya kalau nonton orang berdebat ya, 90% tidak masuk akal. Dan saya tuh sering ketawa sendiri. Ini orang berdebat ngapain didengerin. Contoh, Anda percaya Yesus Tuhan. Sebelah sana nggak percaya Yesus Tuhan. Terus masing-masing berusaha mempertahankan pendapat. Aneh nggak? Aneh. Saya percaya Alkitab benar Pak. Yang sana bilang, hah Alkitab nggak benar? Terus berdebat mereka berdua, aneh nggak? Orang kalau memang sudah beda platformnya, buat apa berdebat? Berdebat itu mencari sebuah kesesuaian. Misalnya begini, saya pengen tahu, berikan saya pemikiran bahwa Yesus itu Tuhan. Ini orang kan mau terbuka, itu boleh tuh. Tapi kalau saya sudah bilang, Yesus bukan Tuhan. Anda bilang, Yesus Tuhan. Terus berdebat. Orang aneh di dua-duanya. Nah ini Indonesia ini paling banyak kayak begini. Beda platform, berdebat. Nah itu aneh itu. Gitu, aneh itu. Kayak suami sama istri kalau ribut. Istrinya gunakan perasaan. Suami pakai logika. Terus berdebat. Itu aneh tuh buat saya. Aneh banget. Karena platformnya beda. Nah jadi berdebat terus mikir dulu lama gitu. Saya percaya kalau kita mau berdebat aja mikir, nggak ada orang berdebat. Amin. Halo, sepi semua. Merasa ada yang salah? Oke. Kita lihat buktinya. Bapak Ibu, sebelum orang itu beradu pendapat, platform harus sama. Sebuah contoh ya. Bapak Ibu, selesai dari ibadah ini, maka kita semua akan pergi untuk family day. Anda silakan berpikir, Bapak Ibu putuskan, saya tinggal sebentar ya, nanti putuskan tempat di mana yang enak kita bisa pergi family day, yang pegunungan, yang tenang, yang cuacanya segar gitulah pokoknya ya, yang banyak oksigennya. Oke silakan. Berdebat tuh, ribut sekali. Akhirnya saya masuk lagi. Ini ribut siapa orang nih? Oh 3 Pak, si A, si B, si C, ribut terus Pak, berantem terus Pak. Sudah gini, kalian bertiga ke sini, dengar baik-baik. Kita ini mau kemana? Bandung Pak, kenapa harus Bandung? Bandung, ribut. Sebelum kita memutuskan, saya tanya dulu sama kalian bertiga. A, B, dan C. Saya mau tanya, kalian tahu Bandung itu apa enggak? Saya kalau dengar yang namanya WA Group, itu yang namanya corona dari pagi sampai malam corona semua. Saya juga bertanya, ini yang nge-post berita ini, itu ngerti corona apa enggak sih? Nah corona itu apa Pak? Adiknya SARS. Ada yang bilang itu teman baiknya MERS. Ini apa gitu ya? Ini bagian dari virus yang mutant atau virus yang asli atau ini campuran bakteri, itu enggak jelas tuh. Nah, biasanya kalau udah gabru aja ngomong, semuanya ngomong kan gitu. Di Indonesia kan gitu, pokoknya rame kan gitu. Jadi rame adalah tingkat partisipasi yang aktif gitu. Nah saya Tuhan, kamu sini. Jawab dulu pertama. Kamu ribut soal Bandung. Kamu tahu Bandung itu apa? Tahu Pak, kota kembang. Benar. B, kamu, apa itu Bandung? Paris Van Java Pak. Oke. C, kamu, apa itu Bandung? Kota gudeg Pak. Anda bisa bayangkan ya. Berdebat sama orang yang definisinya salah. Sampai sini bisa nggak Bapak Ibu? Jadi renungkan sebentar. Enaknya di tempat ini Bapak Ibu adalah orang-orang yang berasal dari educated. Jadi Anda bisa mengerti. Ternyata kalau definisi itu udah beda pendapatnya. Yuk kita lihat definisi dari iman dulu. Ibrani 11 ayat 1. Yuk kita lihat pelan-pelan dari sini. Pak kenapa sih saya doa jarang dijawab sama Tuhan? Kenapa saya kalau doa kok sepertinya mampet semuanya? Ayo kita lihat sama-sama. 2, 3.
Jadi iman itu apa? Dasar. Iman itu dasar dari yang kita harapkan. Saya mau tanya Bapak Ibu. Jadi iman itu sama harapan sama apa beda? Iman adalah dasar dari yang kita harapkan. Jadi iman sama harapan beda tuh ya? Beda. Pengen punya anak, pengen punya pasangan, pengen punya pekerjaan, pengen punya apartemen, pengen punya mobil, pengen punya kebahagiaan, pengen sehat, pengen sembuh, pengen sukacita, pengen bahagia, itu bukan iman. Itu harapan. Hope, 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 hope. Hope. Jadi pengen sama iman tuh beda. Alkitab berkata, iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan. Iman bukan harapan. Jadi kalau Pak, saya tuh pengen sembuh Pak, itu iman saya. Salah. Karena iman bukan harapan. Makanya banyak orang punya iman, gak ada jawaban. Karena yang Anda minta harapan, sedangkan yang Anda doakan imannya, kan beda. Sampai sini bisa nangkep Bapak Ibu? Jadi iman tuh harapan bukan? Bukan. Iman tuh dasar dari apa yang kita harapkan. Dan berikutnya, bukti dari apa yang kita tidak lihat. Jadi kalau Anda sudah lihat, namanya bukan iman. Iman gak boleh kelihatan. Kalau sudah kelihatan namanya fakta. Contoh. Batuk bro. Iya. Minum. Obat batuk cap tikus logam. Nah, saya kasih tahu. Kalau sudah ada obat batuknya kelihatan. Ngapain Anda punya iman lagi? Iman itu bukti dari apa yang kita tidak lihat. Kalau sudah ada buktinya, Anda jangan pakai iman lagi. Contoh, Pak, saya dapat dari Tuhan, mohon maaf, kesamaan nama fiktif belaka ya. Saya mendapatkan pesan dari Tuhan bahwa saya akan menikah sama Sinta, Pak. Hah? Tuhan bilang begitu. Iya Pak, ada pesan dari Nabi Pak. Wah, dari firman juga ada, oke. Sintanya sudah ada, lah itu orangnya Pak. Nah kalau sudah ada Sintanya, ngapain pakai iman lagi? Terus gimana Pak? Ya PDKT sana. Oh enggak usah, biar surga aja. Loh, enggak mau kenalan? Oh enggak usah Pak, nanti biar malaikat yang ngurus. Loh, kamu enggak mau ngasih bunga kayak ngasih itu coklat kayak gimana gitu biar kamu deket sama dia? Oh enggak Pak, itu biar di surga yang mengondisikan semuanya. Loh. Kalau sudah Anda lihat tuh Sintanya di situ, itu berarti bukan iman dong. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita belum lihat. Sampai sini bisa dapat sesuatu Bapak Ibu? Pelan-pelan nih, pelan-pelan. Kita bereskan struktur pemikiran kita nih. Karena banyak orang mencampur aduk antara iman sama harapan, sama keinginan, sama yang namanya hope, harapan. Nah untuk iman bisa sampai kepada harapan, itu perlu yang namanya tiang. Di sini oke? Nah, iman ini kan dasar. Iman ini bentuknya apa Pak? Kata kerja atau kata ganti? Yuk kita lihat sebentar. 1 Korintus 3 ayat 11. Kata iman artinya percaya, kata kerja. Kita lihat 1 Korintus 3 ayat 11. 2, 3. Karena selain siapa itu? Jadi iman itu siapa? Tuhan Yesus. Iman itu ada 2. 1 kata kerja yang artinya percaya. Yang kedua kata ganti orang, yaitu Yesus Kristus. Kita lihat Galatia 3 ayat 22. Galatia 3, 22. 2, 3. Kitab suci telah murung segala sesuatu di bawah kuasa dosa, supaya karena iman dalam Yesus Kristus, janji diberikan kepada mereka yang percaya. 23. Sebelum iman itu datang, kita di bawah pengawalan, kita dikurung,
Sampai, pertanyaan saya, kalau gitu hukum Taurat penting apa enggak? Nah ini, Pak, hukum Taurat penting enggak? Saya nggak mau jawab. Saya tanya balik, Google Map penting apa enggak? Ya tergantung, saya kesini sudah ratusan kali, jadi buat apa saya pakai Google Map? Tapi satu hari Jakarta ganjil genap. Mobil saya ganjil, yang genap dipakai sama istri. Mau pulang bingung saya, kalau nerabos kena polisi. Jadi saya buka Google Map. Saya panteng, saya baca, karena HP saya tinggal 15% baterainya. Saya hafalkan jalan dari sini lurus, naik ke atas, lurus, belok kiri, kanan, masuk tol, aman. Karena saya tahu sekarang baterai saya tinggal 12, 10, 7, 5, mati. Saya hafalkan Google Map tadi. Lagi jalan, tiba-tiba kaget saya. Di dalam dunia ada 2 jalan, kanan dan kiri, mana kau pilih? Tadi perasaan di Google Maps pada 1 nih. Kenapa jadi 2 jalannya? Duh, kanan apa kiri nih? Dulu kalau saya belum punya Google Map, saya mengandalkan Tuhan ini kiri apa kanan Tuhan. Setelah ada Google Map, saya andalkan Google Map. Jadi saya bingung Tuhan kiri apa kanan. Tapi saya ingat, setan sebelah kiri, malaikat sebelah kanan. Saya ambil ke kanan, bablas sampai Bekasi. Saya berhenti di SPBU. Mas ini gimana mas? Mau ke tol. Oh lurus aja pak, belok kiri ke kanan langsung masuk tol pak. Jadi kalau ada masalah, berhenti di SPBU. Udah gitu aja. Saya Tuhan. Jadi penting gak hukum Taurat? Banyak orang bilang sama saya, Pak, hukum Taurat mah buang aja. Nanti dulu. Hukum Taurat itu ada bagian yang kita bisa bawa sampai hari ini. Sebuah contoh. Saudara saya Tuhan, hukum moralnya Torah, misalnya jangan mencuri, jangan membunuh. Masih ada apa nggak sampai hari ini? Masih. Ya kalau nggak ada, orang nyolong bebas dong. Tapi yang kedua namanya hukum sipil. Hukum sipil itu masih ada tapi dimodifikasi. Yang sudah tidak berlaku hukum liturgi, sudah nggak ada lagi. Kita lihat Galatia 3 ayat 24. Teruskan. Firman Tuhan. Jadi hukum Taurat penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan oleh iman. 25 bagus banget. Sekarang iman telah datang. Siapa tuh iman? Bapak Ibu coba renungkan baik-baik ya. Iman tuh di sini lokasinya. Ini harapan. Ini tiang namanya adalah perbuatan. Jadi kalau ditanya, Pak, logika sama iman bertentangan apa tidak Pak? Tidak. Kalau gitu gini aja Pak. Kalau mau pakai iman, pakai iman. Pakai logik. Jangan dicampur. Loh. Iman tuh lokasinya di sini. Logika adanya di sini. Di tiang ini loh. Nih, tiang ini. Jadi jangan pakai logika di sini. Banyak orang imannya nggak kuat, ganti logika, rontok. Logika mainnya di sini, di tiang ini. Bukan di sini. Sebuah contoh. Ini tindakan, ini iman. Kita buktikan sebentar ya. Iman, tindakan, perbuatan. Apa beda antara logika, tindakan dengan iman? Yang namanya logika tindakan di sini. Kalau sudah tindakan, gunakan logika. Kalau di iman, jangan pakai logika. Logika adanya di sini. Sebuah contoh. Pak, kami mau menikah Pak. Saya bukan bagian pernikahan. Tapi begini saja, kamu isi formulirnya dulu, nanti saya hubungkan kalian dengan bagian pernikahan. Oh iya Pak, kalau boleh tahu kira-kira apa ya Pak syaratnya? Ikut kom. Terus, bimbingan pranikah dulu. Waduh, panjang banget Pak. Yang ikut bimbing aja bisa cerai, apa nggak ikut? Kamu ikut ya? Iya Pak. Terus, apa lagi? Jangan lupa 6 bulan diumumkan di City of Love. Waduh Pak, lama sekali. Ya nggak apa-apa Mas, emang cepat-cepat mau kemana? Pak, bisa dipercepat apa tidak Pak? Dipercepat buat apa Mas? Emang mau kemana cepet-cepet? Kan nikah bisa tunggu.
Oh Pak, kami mau cepat karena kami sudah saling mencintai. Mas, cinta urusan kalian, admin urusan kita. Ngerti ya? Jadi kalian urus cinta kalian, kami urus adminnya. Karena kalau saya urus cinta kalian, saya orang ketiga. Ya, kalian urus aja cinta kalian ya. Kami urus adminnya. Urusan cinta mah cinta, admin mah admin. Jangan diaduk. Bisa nangkep Bapak Ibu ya? Kalau sudah levelnya di admin, tolong pakai logika. Contoh, Anda diberkati Tuhan, Tuhan janji kau akan dipakai Tuhan dan menjadi berhasil dalam hidupmu. Yes, amin. Tapi Senin mau ujian fisika. Anda belajar enggak? Ya. Walaupun kau dijanjikan Tuhan untuk jadi orang berhasil, kenapa masih belajar? Karena engkau punya iman. Engkau belajar fisika. Itu dasarnya iman. Tetapi pada saat ujian, tolong jangan pakai iman lagi, pakai logikamu. Begitu masuk, cabut ballpoint. 7X tambah 5Y sama dengan Anda ambil ballpoint, Anda tempel di kertas. Tuhan, gerakanlah ballpoint ini sesuai kehendak sorgawi. Mana jadi? Kalau sudah 7X tambah 5Y berapa, gunakan logika Anda. Nangkep ya? Kalau sudah levelnya di pilar, di X, ya tolong pakai logika. Kalau mau di iman, levelnya di sini. Makanya ada beda antara iman sama tindak. Pak, apa beda orang berhikmat, orang nekat sama orang own? Tahu ya, tombol O di-on-kan dulu. Bukan di-off-kan, tombol O-nya di-on-kan. Gitu. Orang berhikmat itu dia doa sama Tuhan minta keselamatan. Setelah keluar rumah, dia minta doa sama Tuhan, dia lihat jalan rame, dia diem. Sepi, dia nyebrang. Itu orang berhikmat. Orang nekat beda, dia gak pernah doa. Dia nyebrang asal nyebrang, tabrakan beruntun gara-gara dia. Itu orang nekat. Orang own lain lagi. Dia doa minta keselamatan. Jalan sepi, dia diem. Truk lewat, dia nyebrang. Nah itu. Tahu bedanya? Nah itu ini. Yuk kita lihat buktinya sebentar. Ini iman, ini perbuatan, ini hasil. Iman ada, perbuatan gak ada. Namanya iman tanpa perbuatan, metong, mati. Mati, bukan sia-sia, mati. Iman tanpa perbuatan mati. Tapi Kristen paling banyak bukan ada di sini, tapi yang nomor 2. Perbuatan ada, tapi nggak ada imannya. Namanya apapun yang kau buat tanpa dengan iman adalah dosa, kata Alkitab. Kristen paling banyak di sini. Sekolah bagus, nggak pakai doa, langsung masuk, dosa. Ganteng tuh, langsung pendekatan, nggak pakai tanya, dosa. Investasi bagus nih, langsung invest nggak pakai doa, namanya dosa. Kristen paling banyak nomor 2. Iman tanpa perbuatan, mati. Perbuatan tanpa iman, yang paling bagus, iman ada, perbuatan ada, namanya hidup. Iman tanpa perbuatan, mati. Perbuatan tanpa iman, dosa. Iman ada, perbuatan ada, namanya hidup. Iman tidak ada, perbuatan tidak ada, ngapain lu hidup? Sampai sini dapat nggak nih Bapak Ibu ceritanya nih? Jadi kalau sudah Anda yakin dengan doa, dapat sesuatu, mantap luar biasa, pas bertindakan baru gunakan logika. Logika jangan mainnya di dasar ini. Karena kalau logika di sini, tiba-tiba engkau kayak orang hilang arah tuh. Timbang-timbang. Makanya kalau belum yakin, saya kalau belum dapat firmannya, mending gak melangkah. Nanti endingnya langkah saya isinya logika semua. Sampai sini oke? Mantap ini? Pelan-pelan.
Pak, iman tuh penting nggak? 1 Yohanes 5 ayat 4. Ini saya tinggalkan di sini, nanti pulang bisa dicetak untuk dilelang. 2, 3. Sebab semua lahir dari Allah, dan inilah Anda sebutlah, you name it lah, yang namanya masalah dunia itu apa? Semua masalah dunia bisa kalah dengan apa? Iman. So saya sekarang mau tanya Bapak Ibu jawab saya, iman penting nggak? Waduh, luar biasa. Luar biasa. Karena iman mengalahkan dunia. Mantap sekali itu. Pertanyaannya bagaimana cara menimbulkan iman? Jadi kan Pak nomor 1 tadi dasarnya harus adalah Anda punya dasar yang kuat, benar kan? Ini gampang Pak, Anda kan sekolah, Anda ketemu konsultan, konsultasi, konseling, Anda buka buku pelajaran, Anda ambil gelar master, ambil program doktoral, apa sih tujuannya? Untuk membuat pilarnya lebih kokoh. Anda bekerja dengan lebih strategis, efisien, efektif. Makin Anda belajar makin tinggi, tindakan Anda makin efektif, makin efisien. Optimal dan hemat. Logiknya dapat banget. Tapi yang paling kuat ininya. Kalau ini, nah Doraemon tuh cuma mengajar ini saja. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Pakai apa? Baling-baling bambu. Nah itu dia tuh. Kagak jelas tuh. Oke. Iman timbul yang pertama. Roma 10 ayat 17. Roma 10, 17. Roma 10, 17. 2, 3. Bapak, Ibu, mohon maaf, iman tidak timbul dari pembacaan firman. Iman tidak timbul dari pembacaan. Tidak timbul dari pembacaan, dari pendengaran. Saya harus mengaku dosa, Bapak Ibu, saya salah. Kenapa? Karena saya lebih banyak baca Alkitab ketimbang memperkatakan Alkitab. Saya nggak tahu, Anda lebih seperti itu apa enggak? Ada lagi yang begitu bangun pagi, handphone duluan. Nah, itu bukan Alkitab lagi tuh. Kan di Alkitab juga, di handphone ada Alkitabnya Pak. Bohong lah sudah. Saudara Tuhan, iman itu tidak timbul dari pembacaan, tapi dari pendengaran. Makanya penting gak Bapak Ibu memperkatakan firman? Andai kata ada yang sakit tempat ini. Bapak Ibu, kita tidak cool hari ini karena sudah 4 minggu lamanya Bapak Rustam tidak bersama dengan kita karena dia sedang sakit. Oke, Bapak Ibu sekarang kita akan nyanyi satu lagu saja, setelah itu bersama-sama kita ke rumah Pak Rustam. Oke, kita pergi. Ting dong. Keluar ibunya. Shalom Bu. Bapak-bapak ada apa ke sini teman? Ada rame-rame ada apa ini? Kami mau berdoa untuk Pak Rustam. Karena kami sudah tahu Bapak sudah 4 minggu tidak kekul dan sedang sakit, kami berdoa supaya Bapak dikuatkan imannya. Oh iya Pak, sudah stres Pak, kesian Pak, udah gak mau ketemu orang Pak, stres udah gak bisa kerja sebulan Pak, dia sudah pusing sekali Pak, Bapak kita doakan dia ya. Baik. Shalom Pak Rustam. Shalom Pak. Bagaimana kondisi hari ini? Ya badan lebih enak Pak, tapi kaki saya lumpuh Pak, gak jelas gimana Pak, sudah periksa dokter belum ada hasil Pak, saya sudah stres Pak, ini gak bisa kerja Pak, aduh saya pusing Pak, doakan saya Pak. Teman-teman, kita akan berdoa untuk Pak Rustam. Semuanya siap? Siap. Oke. Pak Rustam, buka tangan, kita berdoa. Yang doa bilang gini, Pak Rustam, imani. Kalau Anda jadi Pak Rustam, apa rasanya coba? Lagi sakit, diimani. Anda pusing, Anda ambil itol. Ini BNI, ini BRI, Mandiri ini. Imani tuh. Imani. Kartu tol tap itu, imani. Apa rasanya kalau Anda dan saya lagi sakit, ada orang teriak bahasa-bahasa kemanusiaan Indonesiawi. Imani. Pak Pendeta, suami saya kabur sama perempuan di gereja Pak, saya sedih sekali. Berita bilang gini, Bu,
Yang tabah Bu, imani. Apa rasa Anda? Coba saya mau tanya. Coba renungkan kalau saya ngomong begini. Pak Rustam, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu Bapak telah disembuhkan. Bapak akan dibangkitkan dari ranjang sakit Bapak dan akan masuk ke rumah Tuhan dengan bersuka cita. Engkau akan hidup dan tidak akan mati. Disampaikan firman-Nya, disembuhkannya Bapak. Sebab Tuhan perintahkan malaikat menatang kaki Bapak supaya jangan sampai terantuk pada batu. Bapak telah menginjil bersama kami. Bapak sudah membaptis bersama dengan kami. Alkitab berjanji, Tuhan sertai Bapak sampai akhir zaman. Dan kami para penatua menumpangkan tangan atas Bapak. Sebab doa yang lahir dari iman dan tumpang tangan para penatua akan menutupi banyak dosa. Dan dengan penuh sukacita, sebab Tuhan adalah gembala yang agung. Membawa Bapak ke padang rumput yang hijau. Bangkit jadilah sembuh. Itu tadi omongan tadi firman semua itu. Lah kalau Anda lagi sakit, dengar begitu, kecut seger lenyer tuh. Imani. Ya, coba dengar begituan, coba. Apa rasanya coba? Saya percaya Bapak Ibu, kita ini sebagai Kristen, jarang diajar mengenai pola kultur cara Kristen hidup. Kita ini orang Indonesia kebanyakan menjawab seperti sopan santun Indonesiawi. Dan cilakanya, mohon maaf sekali loh, orang Indonesia itu kebanyakan orang minder. Karena mungkin kelamaan dijajah sama Belanda 3,5 abad. Gak percaya Bapak Ibu. Nih ya. Saya berikan tips ya. Anda puji orang sebelah Anda yang Anda gak kenal. Bentar lagi dia berubah jadi cacing. Ci, kamu cantik sekali loh. Enggak. Lihat aja coba. Lihat teman-teman. Lihat sebentar ya. Coba Anda cari orang yang Anda gak kenal, puji dia. Kak, kamu cantik sekali. Dia pasti gini. Jadi cacing bentar lagi. Orang Indonesia kalau dipuji, tiba-tiba entah kenapa badannya bisa gerak-gerak sendiri. Iya. Beda sama orang Yahudi. Anda kalau pergi ke Tel Aviv, Anda naik lift. Ada ibu orang Yahudi di sana bawa anak umur 4 tahun dan yang di stroller umur 6 bulan. Anda tanya sama dia baik-baik. Ma'am, anaknya cakep sekali dua-duanya. Umur berapa mereka? Anda akan kaget lihat jawabannya. Oh, calon profesor ini umur 4 tahun. Adiknya calon presiden itu baru 6 bulan. Coba di Jakarta, Anda ke Glodok loh, ditanya sama orang. Ci, anakmu umur berapa? Oh, calon menteri ini umur 3 tahun. Kalau adiknya calon profesor ini umur 6 bulan. Ditampar Anda. Orang Yahudi begitu tuh kalau jawab. Kita kalau dipuji, kamu keren loh. Saya berikan tips ya, cara menjawab. Supaya kita tahu, banyak kita tuh kalau dipuji, terus gak tahu bagaimana harus bersikap. Karena kita ini kepengaruh sama budaya santun Indonesiawi yang santuy. Saya kasih tips. Kalau dipuji, terima pujiannya. Kembalikan sama Tuhan, berkati orangnya. Teknik Kristen tuh. Karena saya tahu Bapak Ibu kan bermacam-macam background nih, budaya. Ada yang diajari sopan santun banget di rumah, ada yang di rumah gak diajari apa-apa gitu ya. Ci, kamu cantik sekali hari ini. Bilang gini, aduh senang sekali saya dipuji. Tuhan tuh baik sama saya. Tuhan berkati ya. Mantep tuh. Jangan begini ya. Nah, kalau ada muji orang, ada yang begitu berarti apa? Dia hadir ya ibadah hari ini. Gitu. Tapi kalau yang masih begini-begini, nah itu berarti gak hadir, gak apa-apa. Ya, mungkin memang ada cerita yang lain. Apa tadi? Senang sekali saya dipuji. Tuhan itu baik, kasih anugerah dalam hidup saya. Tuhan memberkati. Anda ambil pujiannya, kasih ke Tuhan, berkati orangnya. Selesai. Iman timbul dari? Penting gak baca firman yang bersuara? Bapak Ibu, lagu, hanya tanya WL. Lagu tuh ada 3 macam. Yang pertama adalah lagu Kristen itu yang isinya doa. Harapan Anda. Allah yang bela, siapa lawan dia, lebih dari pemenang dalam segala hal.
Di tengah badai tofanan gelap, di gunung tinggi dan samudera, di dalam gelapku didekap, Bapa Sorgawi terus peliharaku. Itu doa Anda. Tapi lagu kedua, campuran firman sama doa. Contoh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di Alkitab ada itu. Tapi referennya nggak ada. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Itu nggak ada di firman. Itu campuran. Tapi yang ketiga adalah lagu yang murni firman semua. Misalnya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Itu lagu-lagu yang murni diambil dari firman. Saya kalau di gereja nyanyi 3 lagu ini. Tapi kalau di rumah, saya hanya milih lagu yang nomor 3. Yang murni ada firmannya. Karena kalau saya nyanyikan lagu yang murni diambil dari firman, berarti saya sudah nyanyi, sudah doa, udah baca firman. 3 in 1 efisien. Iman timbul karena apa? Nomor 2, 1 Kor 14 ayat 4. 1 Kor 14 ayat 4. 2, 3. Nah, jadi kalau Anda mau membangun iman, membangun rohani, membangun spiritualitas, Anda harus berkata dengan bahasa lidah, bahasa roh. 3. 2 Timotius 3 ayat 10. 2 Timotius 3 ayat 10. 2, 3. Ajaranku, cara hidupku, pendirian, iman, sabar, kasih. Semua orang tua dan yang akan jadi orang tua tolong lihat baik-baik. Ini tugasnya ini. Saya tuh di rumah, kalau ngambil keputusan saya cerita sama anak saya. Cara papi ngambil keputusan. Nganalisa premis-premis, ini simpulannya. Anak saya harus tahu pengajaran saya tuh yang seperti apa. Saya percaya keselamatan ada 3 tahap. Yaitu pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Anak saya harus dengar tuh. Supaya jangan berpikir papinya ini penganut sekali selamat-selamat. Papi tidak memilih itu. Coba lihat yang tadi, tampilkan lagi ayatnya. Nah, seorang ayah juga harus cerita. Kadang-kadang kalau saya udah kesel sama orang, saya harus nahan muka saya ketawa depan anak saya. Supaya jangan sampai anak saya mewarisi papinya pemarah. Kadang-kadang saya harus cerita, pendirian saya seperti apa. Dalam masalah ini, papi memutuskan ini. Karena menurut papi yang benar begini. Itu saya harus cerita sama anak saya. Nilai itulah yang harus diwariskan buat keluarga. Halo, sepi semua halo. Dan ingat, anak itu kan diajar sama orang tuanya. Saya bilang sama anak saya, sayang, sudah SMA, perempuan. Kamu tuh cantik. Karena kamu cantik, bentar lagi pasti banyak tikus muda yang akan datang. Papi kasih tips bagaimana caranya untuk menghalau tikus-tikus muda. Saya buka ceritanya, supaya calon tikus muda mundur selangkah. Dan para nona-nona muda di sini yang belum menikah, jangan kena tipuan dari tikus-tikus muda. Saya buka ceritanya sekalian. Teknik tikus muda, tipe lama yang dipandang efektif, tapi basi. Tikus-tikus muda itu biasanya suka nelponin cewek cakep. Sehari 7-8 kali. Sampai membosankan seperti minum obat. Udah makan belum lu? Lu gimana hari baik enggak? Sampai bosan tuh ceweknya. Apa sih kan? Kayak gini. Tapi tiap hari selama sebulan diteleponin terus. Lama-lama perempuannya terbiasa ditelepon. Setelah sebulan telepon, dia berhenti 2 bulan. Si perempuannya bingung, kenapa berhenti ya? Gue salah apa ya? Nah ini perempuan bertanya-tanya terus kan. Lama-lama pikirannya terkonek sama laki itu. Setelah 2 bulan berhenti, dia telepon lagi. Endingnya jadian. Itu teknik gaya tua basi dari tikus muda. Saya bilang sama anak saya, kalau ada yang telepon kamu sebulanan telepon terus, abis itu berhenti, dengar papi, coret namanya delete sekalian.
Emang kenapa papi? Jangan ketipu. Itu teknik lama, tikus muda zaman tahun lalu. Nah, gitu. Halo, gak sepi semua. Nah, iya. Yang sudah ada teknik begini, kasih tanda. Nah, nanti ini kalau saya makin lama khotbah, saya buka semua, bahaya nih tikus mudanya. Bisa bahaya. Oke. Next, ayat berikutnya. Ayat 11. 2, 3. Sengsara seperti yang kuderita di Antioquia, Iconium, dan Listra. Semua aniaya kuderita dan Tuhan telah. Iman timbul dari apa? Ini. Mendengar firman Tuhan, bahasa lidah, 3 apa? Mohon maaf Bapak Ibu, iman cuma timbul dari 3 hal. Tidak ada 4, cuma berapa? Sampai sini oke? Setelah ini saya mau ngomong sesuatu yang gak ada hubungan sama rohani. Mengejutkan. Iman timbul dari bahasa lidah dan 3 ya, cuma 3 nih. Oke. Andai kata saya lagi khotbah begini, Tuhan datang di sini. Fisik, Tuhan Yesus datang sini. Dan berkata, Shalom City of Love. Wow. Anda diam semua pasti kan. Terus Tuhan bertanya, mau ketemu sama aku di rumah Bapa? Mau sepi semua. Tuhan gak gitu Pak loh. Saya sudah bilang, ini gak ada hubungan sama rohani, ini cuma contoh saja. Jadi Tuhan datang di sini secara fisik. Terus tanya sama kita semua, Shalom City of Love. Mau ketemu sama aku di rumah Bapa di sorga? Mau. Dari skala 10, imanmu minimal 6. Oke ya, dengar saya baik-baik. Renung sebentar. Saya ini orang normal. Kalau saya orang normal, masuk ke rumah Bapa di sorga, dari skala 10, wajib angkanya minimal 6. Kalau saya orang normal, yang teredukasi, terinformasi, orang Jakarta, mikirnya pasti begini. 6 ya, kalau saya mending yang ini 3,5, yang ini 2,4, yang ini 0,1. Bener apa enggak? Jangan gede-gede dong, bener gak? Masa Anda mau yang ini paling gede ini? Bila perlu 349, 249, bila perlu 0,02, bila perlu. Tapi saya tahu banyak orang Kristen abal-abal yang bukan City of Love. Baca Alkitab males. Bahasa lidah belum bisa. Mohon maaf. Karena Tuhan sayang sama Anda, tiada cara lain selain 5,9. Bila perlu, ini 0,01. Kenapa? Di gereja buka WA. Kan ini. Nah, sekarang saya ada jawab saya. Anda pikir baik. Berasa nggak ada orang Kristen yang hidupnya banyak problemnya? Sama-sama Kristen, ibadah sama-sama ibadah. Tapi yang ono, masalah mulu. Kalau dilihat, kagak juntrung juga masalahnya apa. Kenapa sebenarnya? Ya ini. Orang normal kayak saya, dan Anda ini normal semua, milihnya yang ini. Ngapain kita jadi orang sok kuat? Yang ini digeber. Bila perlu ini diminimalisasi. Geberlah di 2 tempat yang aman-aman ini. Apa ya kalau kita karismatik, the messenger of Pentecost, the third. Hajar nomor 2, bener gak? Horana mau shake, terus saya jangan berhenti. Bila perlu dihantam yang ini. Supaya apa? Nomor 3-nya sangat minimal. Tapi ya ada orang yang sok berani, sok kuat, tanpa pemahaman alias yang ininya males, yang ininya kagak bisa nol sama sekali, terpaksa Tuhan sayang sama Anda. Nah ini. Coba renungkan sebentar. Masuk akal gak tuh? Oke sampai sini? Sip, terus. Pak,
Aniaya Pak. Ada 2 macam. Yang pertama namanya, yang kedua apa bedanya? Supaya jelas nih. 1 ya, ujian. Ujian itu berarti adalah Anda ujian kelas 2, kalau berhasil naik kelas 3. Kalau gagal, turun gitu. Siapa di sini ujian kelas 2 gagal turun kelas 1 ada? Digebukin orang tua murid ada? Enggak ada. Ujian itu kalau berhasil naik tingkat. Kalau gagal, ulang. Makanya banyak Kristen mulu hidupnya. Sama ini ribut sama si A, ribut sama si B, ribut sama si C. Pernah ketemu orang begini gak? Di gereja, dia pernah ribut sama semua orang. Waduh. Draw, seri, semua beribut. Satu, ujian tujuannya naik tingkat. Nomor 2, ujian itu selalu ada kisi-kisinya. Ujian gak pakai kisi-kisi, itu adalah BPK penabur. Wah itu mantap. Kuis langsung, stres langsung semuanya. Nomor 1, ada naik tingkat. 2, ada kisi-kisinya. Jadi Kristen tuh ada banyak denger. Kalau ini khotbah soal pengampunan, pulang denger radio pengampunan, baca buku rohani pengampunan, dapat warta isinya pengampunan, tolong ngerti, minggu depan ujian pengampunan. Jadi harus punya feeling gitu loh. Sudah berkali-kali dikasih tahu, masa belum ngerti juga? Tidak pernah ada ujian sorga, tiba-tiba sadet, sanyet, ujuk-ujuk, suddenly. Gak pernah ada. Pasti ada kisi-ki. Nomor 3, ujian itu ada masa selesainya. Pak, saya ini dari umur 17 sudah kena narkoba. Sampai sekarang 68 belum lepas Pak. Itu bukan dosa doyan, lain. Jadi jangan banyak menggunakan kata-kata yang ini kelemahan tubuh Pak, bukan kelemahan tubuh. Habis ini bisa ya. Nomor 3, ada masa selesainya. Contohnya. Saudara, kita akan ujian matematika sekarang. Tolong semua buku taruh di bawah, hanya alat tulis di atas meja. Ini soal belum dibuka, kita buka sekarang. Krek, kita bagi. Soal ujian ini adalah ujian matematika dari pemerintah, ujian negara yang akan berlangsung dari jam 8 sampai selama-lamanya. Anda kalau ujian begini marah nggak Anda? Anda lempar nggak tuh pengawasnya? Ujian matematika sampai selama-lamanya apa maksudnya coba? Ujian tuh ada masa selesainya. Kelar nggak kelar, tolong selesai. Jadi namanya ujian gak pernah lama. Berikutnya, ujian pasti ada jawabannya. Bapak, anak-anak, kemarin kita ujian fisika toh. Nah sekarang kita mau bahas yuk supaya nanti kalau UN lagi kita bisa jawab semuanya. Yuk kita sama-sama kita bahas. Ujian kemarin ada 10 soal. Soal pertama itu adalah jawabannya A. A sama dengan velocity-nya 35 km per jam. Jawabannya A. Nomor 2, jawabannya adalah X sama dengan 4. Itu jawabannya. Soal nomor 3 sampai 10 Bapak gak tahu jawabannya. Anda kalau punya dosen begini gimana coba? Dia bikin soal sendiri, dia gak tahu jawabannya. Dosen macam apa seperti ini? Ujian itu pasti ada jawabannya. Kalau Anda pernah dapat ujian, tolong cari di City of Love. Cari tutor, cari mentor, cari gembala. Karena pasti ada orang yang pernah ngalami apa yang Anda alami dan dia pernah berhasil untuk menyelesaikannya. Gak mungkin, Pak ujian saya Pak. Saya manusia pertama di muka bumi yang mengalami dan gak pernah ada sebelumnya. Anda mirip sama Simpson. Setelah dan sebelum dia, tidak ada orang sekuat dia. Nah itu dia. Berikutnya. Waktunya terbatas. Bisa diulang. Ada jawabannya. Naik tingkat. Itu namanya ujian. Kalau pencobaan beda. Anda gagal, Anda turun tingkat. Tapi kalau berhasil, Anda tidak naik kemana-mana. Contohnya pencobaan siapa? Tuhan Yesus. Kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini roti. Saya mau tanya. Sebelum Tuhan dicobai, dia Tuhan kan? Ya. Setelah dicobai, dia Tuhan juga kan? Naik gak? Enggak. Pencobaan kalau Anda sampai lakukan, Anda kalah, turun tingkat. Tapi kalau Anda berhasil, Anda nggak naik tingkat. Nomor 2, pencobaan itu tekniknya, isi materinya yang dicobai cuma ada 3. Tidak pernah keluar dari 3 ini. Dari zaman Adam sampai zamannya Pak Joko Widodo hari ini. Sama terus. 1, harta.
2, tahta. 3, hedon, cinta. Harta, tahta, Jadi penyakit yang mana Pak? Penyakit masuknya di sini. Pak, ada nggak penyakitnya di sini Pak? Ada, santet, babi ngepet, babi gombel di sini nih. Sampai sini bisa? Oke. Saya berdoa Bapak Ibu paham ini semua. Iman timbul karena 2, 3. Nah ya. Saya mau tanya, Anda yang pilih yang mana? Yang ujian apa pencobaan? Ya tergantung. Itu kalau yang normal milihnya yang atas. Tapi ya ada selalu yang pengen nyoba-nyoba yang bawah. Uji nyali gitu. Ya siapa tahu. Sudah kita lakukan semuanya. Pak, saya sudah lakukan Bapak ngomong. Sudah baca firman, sudah sesuai dengan apa yang Bapak ucapkan, sudah pelan-pelan berdoa, sudah membaca, mengucapkan firman. Tahun ini banyak ucapkan firman. Deklarasi firman. Ucapkan firman. Kurangi bahasa-bahasa ketabahan manusiawi, Indonesiawi. Saya tahulah, yang kuat ya dek, yang tabah ya ganti pakai firman saja lebih mantap. Saya Tuhan, saya sudah lakukan ini semua Pak. Tapi Pak, kenapa hasilnya masih tidak baik? Pernah alami ya? Sudah saya lakukan semua Pak, detail Pak, doanya mantep Pak, doa pagi ikut semalam suntung, ikut semalam sukacita juga ada. Tapi kenapa kok hasilnya masih buruk-buruk gini-gini aja? Nomor 1, Roma 8 ayat 22. Kapan khotbah selesai Pak? Sehabisnya kertas. Masih banyak loh Bapak Ibu. Roma 8, 22, 23. 23. Bapak Ibu, mau ngomong apa? Dunia sudah berdosa. Anda sudah lakukan yang terbaik, tepat firman Tuhan, tidak nyimpang kanan, tidak nyimpang kiri. Persis, tapi kenapa nggak pernah sempurna? Karena kita sudah ada dalam dunia yang berdosa. Coba deh itu satu. Udah nggak bisa. Anda jaga kesehatan luar biasa. Beli bakmi ada formalinnya. Mau gimana coba? Saya jaga hidup saya Pak supaya sehat. Anak-anak muda, Anda belajar fisika. Pakai HP. Ketiduran tuh. Nih HP tinggal 1 baterainya. Tweet. Di sebelah Anda. Besok pagi ujian, Anda pasti lupa semua. Kalaupun ingat, selesai ujian Anda akan capeknya bukan main. Kenapa? Karena energi Anda digerus sama wifi. Rumah, nyala terus wifi-nya. Nyala, wifi mau gimana? Mau gimana coba? Saya matikan Pak, tetanggamu nyala wifi-nya. Anda sudah lakukan yang terbaik, tapi mau gimana? Bapak Ibu Anda pakai HP sudah 4G semua nih, LTE. Gitu. Harusnya kalau nggak ada Shivi, coronavirus. Breaking news sebentar, ini menarik nih. Bapak Ibu tahu nggak? Dosa berat manusia pertama di muka bumi. Kejadian 3 ayat. Ya tuh. Adam, dosa, keluar, ditendang sama Tuhan dari taman. Ingin jadi seperti Tuhan tuh, tendang. Huruf nomor 3 apa? C. 22, V. Coronavirus. Mantep ya. Nah, cocok logi tuh, cocok logi. Gitu. Ya, seneng ya gini-gini. Cocok logi. Terus gak ada hubungannya. Nanti kapan-kapan kalau saya ceritain ini semua Anda bisa kaget-kaget loh. Semuanya mirip. Oke. Bapak Ibu, kalau nggak ada coronavirus, harusnya ada 5 negara di muka bumi ini yang sudah pakai 5G. Amerika, Singapura, Korea Selatan, Jepang, China. Even Europe tuh belum. Harusnya kita sudah pakai 5G nih, harusnya sekarang nih. Anda bisa bayangkan 5G ya. 5G itu enaknya begini, Anda kalau sampai sakit, dioperasi di Indonesia, dokter dari Jepang nggak usah datang. Dokternya bisa pakai
teknologi dari Jepang. Itu alatnya dari Jepang nih gini. Alat Indonesianya jalan sendiri. Cuma kalau saya nggak mau nyoba, pertama saya nggak mau sakit. Kedua, saya nggak percaya sama internet Indonesia. Gitu. Lagi begini. Berebet. Bu, itu pasien meninggal bukan karena kebodohan, tapi karena berebet itu loh. Nah, itu bisa banyak. Bapak Ibu, Anda nggak percaya? WL, bantu saya. Bawa HP-nya ke depan. Saya sering tampilkan di sini, pernah. Tapi sekali lagi supaya Anda bisa dapatkan gambaran yang lebih menarik. Tangan ajuin depan. Saya akan turunkan tangan ini ke bawah. Dan beliau akan jaga tangannya supaya jangan sampai turun. Dan ini kan kuat banget lihatnya. Dari penampilannya kokoh banget, saya udah gak kuat. Tuh. Ya, tahan. Tapi begitu dia pegang HP, kekuatannya tinggal 10%. Izinkan radiasi jalan dulu. Ya, sebelah sana. Ya, yang turun aja, turun. Ini tetap naik. Biarkan radiasi jalan dulu. Kita lihat kekuatan dia. Yang kencang, ini viral nih, ini bakal masuk, ini kan masuk video tuh. Ini yang besok gak ada ibadah, diputar lagi nih ibadah nih hari ini. Gitu. Minggu depan kan gak ada ibadah Bapak Ibu. Gitu. Nonton dari rumah siapa diputar lagi. Yang kencang. Sampai bunyi. Taruh lagi. Itu baterainya masih penuh itu. Kalau tinggal satu, baterai tinggal 1/100. Bayangkan tuh. Anda bisa bayangkan. Dan Anda kan hobinya taruh handphone di sini semua kan? Sini. Orang Romawi zaman dulu bawa pedang besi, bawa perisai besi. Perang tiap hari, gak pernah GPU gosok pijat urut. Anda pergi seharian aja, udah naik mobil pakai AC, pulangnya ada, gitu. Penyebabnya apa? Radiasi. Radiasi itu apalagi 5G. Bapak Ibu tahu microwave di rumah Anda? Anda puter yang namanya medium tambah sedikit. Pasang 2 menit, itu 2450 MHz. Microwave Anda, tengah medium, tambahin 1, 2 menit. Itu 2450 MHz. Itu kepala Anda masukkan, itu namanya adalah medium well. Nah, itu kalau masuk situ. 5G, itu 4700 MHz. Jadi Anda mau gimana gitu? Saya sudah sehat Pak, sudah mantep Pak. Sudah hand sanitizer, sudah mantep. Ketemu teman. Haji, shalom bro. Bayangkan coba. Untuk di sini Pak Tim baik loh. Saya udah ngomong sama teman saya, hamba-hamba Tuhan. Anda tahu hamba Tuhan di mana-mana kalau di daerah. Waduh hamba Tuhannya, Haji, nak Tuhan berkati ya nak. Waduh, lah itu anak sekolah minggunya gimana semua itu. Ya kita berdoa semuanya baik-baik dan sehat saja. Nomor 3, pernah sadar nggak? Anda nyetir, hobi nyetir. Jakarta Bandung macet lagi. Dompetnya tebel, tagihan semua. Taruh sini. Nggak berasa tuh. Kan naik mobil empuk tuh. Terus dompet segini. Dan saya tuh nggak ngerti. Ada orang nyetir, taruh dompet di bokong. Saya tuh nggak ngerti. Mikirnya gimana saya nggak ngerti. Tapi banyak di Indonesia. Di sini nggak ada. Banyak di Indonesia. Anda coba 5 tahun, terus Anda cek struktur tulang Anda. Ingat, tulang belakang Anda itu kan semua tulang terkait dengan tulang belakang. Dia akan pegangin semua organ tuh. Lah terus kalau Anda begini. Gak berasa tuh, gak berasa. Masih gini. Anda coba diukur. Iya apa enggak? Terus Anda bilang gini, Tuhan kenapa gak tolong saya, kenapa saya ada gangguan begini. Sudah doa loh, bukan masalah doa. Ini masalah dunia sudah itu dalam dosa. Udah gitu saja. Bisa tes ya? Hati-hati dengan HP Anda. Jadi beli HP juga harus dicek. Anak-anak muda, mata Anda berbahaya. Baca buku gak pernah, bacanya pakai
HP. Ayolah, semua televisi, HP Anda semuanya ada Blu-ray-nya. Lah mata Anda apa enggak semuanya berair semua? Kecuali Anda mau beli kacamata yang ada anti Blu-ray-nya. Apa semuanya mau siap beli seperti itu? Kan tidak. Jadi hati-hati. Teknologi is good, tapi hati-hati. Dunia seperti itu. Jadi takut hidup semuanya. Jadi, sudahlah mending gak usah ibadah Pak begini Pak. Nomor 2, 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 John 5 ayat 19. Firman Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 19. Dua, tiga. Dan mau ngomong apa Bapak Ibu? Kita sudah doa, sudah punya iman yang kuat, tindakannya betul semuanya. Tapi kita harus tahu kita tidak pernah bisa mencapai kesempurnaan di muka bumi karena bumi ini dikuasai sama si jahat. Sistem dunia membuat Anda tidak bisa lari. Dan dengan masalah ini, akhirnya semua agenda untuk akhir zaman sudah tergenapi. 1, uang cash dituduh sebagai pembawa virus. Jadi sekarang kalau Anda nggak punya digital money, Anda mulai susah. Dengan situasi sekarang, orang dengan rela mengizinkan dirinya dimonitor dimanapun dan kapanpun. Mau lari kemana Anda? Sekarang semua terdata. Tidak bisa lari. Ini kalau kegerakan akhir zaman Antichrist sudah mulai, lebih cepat dari yang kita pikirkan. Tuhan datang, diem. Corona datang, ras, toilet paper habis semua. Bayangkan kalau Tuhan datang pada diam santai, tapi kalau corona mau datang, semua siap-siap semua. Dunia di bawah kuasa si jahat. Sistem dunia, Pak saya tuh gak mau bisnis pakai pinjam-pinjam yang lain. Pak saya tuh mau hidupnya pokoknya pakai uang sendiri. Saya berdikari dengan iman saya. Gak bisa. Bapak Ibu Anda hidup di muka bumi sekarang, Anda gak mungkin lari dari sistem. Tidak mungkin lari dari sistem dunia. Tidak mungkin. Anda sekarang gak punya email susah hidup. Gak punya akun tertentu, ditanya, punya? Gak bisa, semuanya harus ada. Contoh berikutnya, Pak saya gak mau pinjam Pak, gak mungkin, ini muka pinjam semua ini. Ini muka pinjam, termasuk yang ini muka pinjam. Contoh, listrik bulan Februari bayar kapan? Pinjam dah. Ya, iya toh. Air PAM bulan Februari bayar kapan? Maret, pinjam air. Yohanes 9 ayat 3 terakhir. Yohanes 9 ayat 3. Ada orang buta, muridnya tanya, guru yang salah siapa? Dia apa bapaknya? Kurang ajar bapaknya dibawa-bawa tuh. Tapi Yesus berjawab, bukan dia, bukan orang tuanya. Supaya pekerjaan Allah harus dinyatakan. Kadang-kadang semuanya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu tetap percaya karena kita tahu setiap orang punya tugas dari Tuhan. Dan biarlah kita mengakhiri semua ini dengan iman yang semakin kuat. Karena iman mengalahkan dunia. Kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita
kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami memperdengarkan firman Tuhan. Karena kami tahu iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sebab kami akan hidup dan tidak akan mati. Kami memuliakan nama Tuhan senantiasa. Firman disampaikan dan akan bersegera berlari sampai pada kesudahannya. Sebab rusuhlah bangsa-bangsa bersatu melawan diurapinya. Tapi Tuhan melihat dan mencemooh dari sorga. Dan kami melihat bagaimana semua digenapi dengan cepat. Karena kami pembawa pesan Tuhan sedang pergi dengan cepat untuk menyampaikan sampai ke ujung bumi. Iman kami timbul waktu kami berbicara bahasa lidah. Dan iman kami timbul waktu kami mengalami ujian demi ujian dalam kehidupan ini. Berkati berlimpah-limpah umat-Mu, karena kami tahu inilah masa pemakaian Tuhan yang terbesar dan terakhir. Inilah masa kebangkitan terbesar dan terakhir. Di tengah kegoncangan besar dunia, kami sedang melihat ada struktur yang sedang diubah oleh Tuhan. Ada sebuah tatanan yang sedang ada berubah secara total. Politik, sosial, budaya, ekonomi, entertain, pemerintahan, semua sedang mengalami perubahan. Tergoncang supaya tinggal satu tak tergoncangkan itu kerajaan-Mu sendiri. Berkati berlimpah umat-Mu, pelihara kami semua, biarlah iman kami tetap kokoh. Karena kami tahu iman mengalahkan dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selesai dengan firman hari ini, tapi Roh Kudus-Mu terus menjaga hidup kami senantiasa. Kami percaya, biarlah Tuhan memelihara kami sampai pada kesudahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati sama-sama boleh katakan amin. Haleluya. Saya persilakan duduk untuk Bapak Ibu. Kita sama-sama memberi yang terbaik. Kita bersatu kembali dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu Tuhan Yesus, biar terus menjadi terang bagi kaki kami Tuhan. Dan pelita bagi jalan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Kau berkati Tuhan Bapak Pendeta Aruna ya Bapak. Kau berkati pelayanannya, keluarganya Tuhan. Dimanapun ia melayani Tuhan, hikmat-Mu boleh turun Tuhan, lawatan-Mu boleh terjadi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, tiba saatnya bagi kami Tuhan. Kami memberi, ajar kami untuk memberi dengan hati yang sukacita, mau memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Ya, siap untuk memberi, sama-sama kita katakan, amin. Sebelum untuk persembahan dijalankan, kita saksikan CLC News. Shalom Jemaat GB City of Love, bersama lagi dalam CLC News bersama saya Kelly. Saya akan menginformasikan kegiatan gereja selama 1 minggu ke depan. Kami mengajak Bapak Ibu Jemaat GB City of Love yang rindu untuk berdoa secara bersama-sama untuk mengikuti menara doa yang diadakan setiap hari Selasa sampai Jumat yang bertempat di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Sehubungan dengan himbauan pemerintah mengenai situasi saat ini, kegiatan tengah minggu seperti Women of Love, MDPP, dan KOF akan diliburkan selama 2 minggu ke depan sampai informasi lebih lanjut. Untuk menara doa tetap berjalan sesuai jadwal. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui kantong persembahan atau melalui rekening gereja berikut ini.
Happy birthday buat Bapak Ibu yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai selalu. Sesuai dengan arahan Gubernur DKI Jakarta dan himbauan dari manajemen Gedung Sampurna untuk tidak mengadakan pertemuan dalam jumlah besar, dengan ini kami umumkan Ibadah Raya GBI City of Love pertanggal 22 Maret 2020 ditiadakan. Untuk Ibadah Raya 29 Maret 2020, apabila tidak ada informasi lebih lanjut, maka Ibadah Raya tetap diadakan seperti biasa. Untuk informasi selanjutnya, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Desi Lani. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya di tempat ini. Sampai jumpa di ibadah raya berikutnya. Tuhan Yesus menyertai. Sampaikan shalom dengan senyuman dan tanpa berjabat tangan. Bapak Ibu, ada pengumuman tambahan. Kami ingatkan sekali lagi, minggu depan ibadah raya di tempat ini ditiadakan dikarenakan himbauan dari Gubernur DKI Jakarta untuk kita bisa beribadah di rumah masing-masing. Jadi gereja kami telah menyiapkan YouTube online channel yang akan dibagikan linknya via grup WhatsApp. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih belum tergabung dalam grup WhatsApp Jemaat City of Love, bisa dapat bertemu kepada pelayan di belakang untuk bisa mendaftarkan nomor HP agar bisa di forward link di YouTube channel. Untuk gereja online yang pada saat ini masih untuk minggu depan. Tapi untuk minggu ke depannya kita menunggukan perkembangan lebih lanjut. Jadi sekali lagi untuk minggu tanggal 22 Maret 2020 kita mengadakan ibadah online. Bapak Ibu kami himbau atas nama Gembala juga saat Bapak Ibu nonton YouTube channel agar kita sama-sama beribadah. Soalnya diperlukan disiplin di mana ya kalau kita nonton TV dan kita itu beda sama beribadah. Jadi mohon himbauannya agar kita tetap disiplin dalam beribadah walaupun dalam nonton YouTube. Terima kasih. Puji nama Tuhan, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana Yesus, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Sekali katakan Kau layak disembah. Kau layak disembah. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, setelah persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai siang ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awal-awal yang permai. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus